pagi dan salam Maca. Untuk semua anak-anak Maca, selamat berjumpa kembali di acara pembelajaran jarak jauh tingkat sekolah dasar langsung dari Studio Mapato, Kecamatan Senjai Timur. Bagaimana kabar hari ini anak-anak Macaku? Ibu guru berharap semoga anak-anak Macaku dalam keadaan sehat. Bagi yang lagi sakit, ibu doakan semoga lekas sembuh. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran, ibu ingin menyapa anak-anak Macaku yang ada di 9 kecamatan, yaitu halo anakku Maca yang ada di Senjai Barat, Senjai Borong, Senjai Selatan, Telu Limpoe, Senjai Selatan Tengah, Senjai Utara, Bulu Podo, Kecamatan Pulau 9, dan terkhususnya Kecamatan Senjai Timur. Dan tak lupa juga ibu ingin menyapa teman-teman guru hebat yang saat ini sedang melaksanakan tugas luring mendampingi anak-anak Maca belajar di rumah. Semoga teman-teman guru diberikan kesehatan, kesabaran, dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap semangat mengajar dan mendidik anak-anak Maca walaupun dalam masa pandemi COVID-19. Pada kesempatan kali ini, ibu dipercayakan untuk menemani anak-anak Macaku belajar di rumah, khususnya untuk anak-anak Maca yang duduk di bangku kelas 6. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ibu ingin mengingatkan kembali untuk terus menjaga pola hidup sehat, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya pandemi ini cepat berlalu dan pembelajaran berjalan normal kembali. Amin. Anak-anak Macaku, ibu guru ingin memperkenalkan diri dulu ya. Nama ibu guru Ibu Nurlinda SPD. Ibu mengajar di SD Negeri nomor 30 Tongke-Tongke, Kecamatan Senjai Timur. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, apa yang harus kita lakukan? Ya, betul sekali. Kita berdoa terlebih dahulu agar segala aktivitas yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak Macaku, marilah kita berdoa bersama-sama dengan teman-teman kalian pada belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik dan benar atau yang luas. Amin. Nah, anak-anak Macaku, adapun pembelajaran kita pada hari ini, Jumat 8 Oktober 2021 adalah tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya, pembelajaran 4. Sumber pembelajaran, buku tematik kelas 6, tema 3, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan tahun 2018, halaman 90 sampai 94. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa mampu mengidentifikasi contoh pelaksanaan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan terperinci. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan dampak dari melaksanakan dan tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap kewajiban dengan terperinci. 3. Siswa mampu mengidentifikasi kalimat efektif dari teks tentang penemuan dan manfaatnya dengan benar. 4. Siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemuan dan manfaatnya dengan menggunakan kalimat efektif dengan benar. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, supaya lebih semangat lagi, anak-anak Macaku, marilah kita bersama-sama melakukan tepuk PPK dan salam PPK bersama teman-teman kalian dari SD Negeri 30 Tongke-Tongke. PPK religius, nasionalis, mandiri, gotong royong.
telah belajar tentang penemuan jam. Salah satu manfaat dari penemuan jam adalah membantu kita disiplin terhadap waktu. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah disiplin waktu? Pernahkah kamu datang terlambat ke sekolah? Jika pernah, kamu dapat menceritakan pengalaman datang terlambat pada saat ketemu teman dan lain-lain. Tulislah pengalamanmu datang terlambat ke sekolah. Kapan kamu terlambat datang ke sekolah? Saya terlambat datang ke sekolah saat hujan lebat. Mengapa kamu terlambat? Saya terlambat karena kemacetan di jalan raya akibat banjir di jalan setelah hujan lebat. Siapa saja yang kamu rugikan saat kamu terlambat? Jika saya terlambat, orang yang dirugikan antara lain adalah diri saya sendiri, guru, dan juga teman-teman. Ketika kamu terlambat, adakah dampaknya bagi kamu? Saat saya terlambat, saya menjadi pribadi yang tidak disiplin dan tidak menghargai waktu. Selain itu, ketika saya terlambat, maka membuat teman dan guru berpikir kalau saya sosok yang tidak pandai mengatur waktu dan sebagainya. Apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak temanmu untuk belajar dengan nyaman? Iya, karena akibat saya terlambat akan mengganggu konsentrasi belajar teman-teman. Apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak gurumu untuk mengajar dengan nyaman? Ketika saya terlambat, tentu saya sudah mengambil hak guru mengajar dengan baik karena guru harus mengulang kembali materi pelajaran. Apakah ketika kamu terlambat, kamu belum melaksanakan kewajiban untuk menjadi pelajar yang disiplin? Ketika saya terlambat, sudah tentu saya gagal melaksanakan kewajiban sebagai pelajar yang disiplin. Apa yang terjadi menjadi rencanamu supaya kamu tidak terlambat? Rencana saya agar tidak terlambat lagi adalah tidur lebih cepat, mempersiapkan semua peralatan sekolah di malam hari sebelum tidur, berangkat lebih awal agar terhindar dari macet dan lain sebagainya. Datang tepat waktu ke sekolah adalah salah satu kewajiban kita sebagai pelajar. Ketika kita tidak melaksanakan kewajiban itu akan membuat orang di sekitar kita menjadi tidak nyaman. Ayo laksanakan kewajibanmu dengan tanggung jawab ya. Amatilah gambar-gambar berikut. Apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab? Apa dampak dari yang mereka lakukan? Pertanyaan, apakah kewajiban kita sebagai pelajar? Gambar 1, menjaga kebersihan sekolah. Gambar 2, belajar bersungguh-sungguh. Gambar 3, mengerjakan tugas berkelompok. Apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Belum. Gambar pertama belum, gambar kedua belum, dan gambar ketiga belum. Apakah dapat bagi diri sendiri? Gambar pertama menjadi orang yang jorok, gambar kedua mendapat nilai yang kurang bagus, di gambar ketiga pekerjaan dapat cepat selesai. Apakah dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan? Gambar 1, lingkungan menjadi kotor dan menimbulkan penyakit. Gambar 2, kegiatan belajar mengajar terganggu. Gambar 3, memperkuat persatuan dan kesatuan. Apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi orang lain? Gambar pertama, mengganggu kenyamanan orang lain. Gambar kedua, mengganggu teman lain yang sedang belajar. Gambar ketiga, siswa lain akan senang jika diajak kerja kelompok lagi. Sekarang tulislah kewajibanmu yang lain sebagai pelajar. Apa dampaknya jika kamu tidak melaksanakan dengan tanggung jawab? Jelaskan jawabanmu. Jelaskan jawabanmu yang lain selain pelajar. Kewajiban pelajar 1, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dampak jika tidak melaksanakan kewajiban, lingkungan sekolah akan menjadi kotor. Yang kedua, menaati peraturan sekolah. Dampak jika tidak melaksanakan kewajiban, jika tidak menaati peraturan sekolah, bisa saja dikeluarkan dari sekolah. Kewajiban pelajar ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh. Dampak yang ketiga adalah jika tidak belajar dengan sungguh-sungguh, maka tidak akan naik kelas. Kewajiban pelajar keempat, mengerjakan tugas dan memberikan oleh guru. Dampaknya jika tidak mengerjakan tugas dari guru, maka nilainya akan berkurang.
Ayo berlatih. Pada pembelajaran 1, kamu telah membaca teks tentang si kotak ajaib. Kamu telah menemukan kalimat tidak efektif pada teks tersebut. Apa itu kalimat efektif? Kalimat yang efektif mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami. Ciri-ciri kalimat efektif: 1. Hemat, tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Para tamu-tamu duduk di kursi. Perhatikan kata para. Apa makna dari kata para? Perhatikan kata tamu-tamu. Apa makna dari kata tamu-tamu? Kata para menunjukkan banyak dan tamu-tamu juga menunjukkan tamu yang banyak. Kita dapat menghilangkan salah satu. Efektif, tamu-tamu duduk di kursi. Terus efektif, para tamu duduk di kursi. Sekarang ubahlah kalimat tidak efektif yang kamu temukan pada teks si kotak ajaib menjadi kalimat efektif. Kalimat tidak efektif: penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kali. Kalimat efektifnya penemu yang pertama kali. Kalimat tidak efektif yang kedua: di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalimat efektifnya di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalimat efektif yang ketiga selanjutnya: kemudian teknologi semakin berkembang. Kalimat efektifnya selanjutnya: teknologi semakin berkembang. Tukarkan jawabanmu dengan seorang teman. Apakah hasilnya sama? Identifikasi lagi semua tulisanmu pada pertemuan ini. Apakah kamu sudah menulis dengan kalimat efektif? Sudah. Bagian mana dari tulisanmu yang masih perlu diperbaiki? Tidak ada. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah: jadilah pribadi yang disiplin waktu. Akhir kata, Ibu mohon maaf jika ada salah kata dalam pembelajaran kali ini. Jangan lupa 5M, yaitu memakai masker, 2. mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, 3. menjaga jarak minimal 1 meter, 4. menjauhi kerumunan, 5. mengurangi mobilitas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semangat belajar. Salam baca, nama Parto.